Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, sang pemilik seluruh jagat alam semesta beserta isinya. Dan hanya atas karunia-Nya kita pada kesempatan ini masih dapat bersama-sama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap kegiatan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, kepada kita semua, serta kepada seluruh umat hingga akhir zaman. Anak-anakku yang saleh dan salehah, dan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bertemu kembali dalam acara Sera Peci, Semarak Ramadan Penuh Cinta, yang diselenggarakan oleh KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Bapak Hadi Ardianto dari SDN Tampomas, Kota Cirebon. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh berkah, kita akan membahas mengenai sedekah. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad sebagai berikut. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar hebat. Lalu Allah pun menciptakan gunung dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Ternyata bumi pun terdiam. Yang tadinya bergetar hebat, Allah ciptakan gunung di atas bumi tersebut, bumi pun menjadi tenang. Para malaikat terheran-heran akan penciptaan gunung tersebut. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang malaikat tanyakan? Ya Rabb, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, ada, yaitu besi. Kita paham bahwa gunung berupa batu pun bisa menjadi rata ketika dibor dan diluluh lantakkan dengan peralatan yang terbuat dari besi. Para malaikat pun bertanya kembali, Ya Rabb, adakah sesuatu dalam ciptaanmu yang lebih kuat daripada besi? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci menjawab, ada, yaitu api. Besi, bahkan baja bisa menjadi cair dan mendidih setelah dibakar oleh bara api. Kemudian bertanya kembali para malaikat, Ya Rabb, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api? Allah yang Maha Agung menjawab, ada, yaitu air. Api membara sedahsyat apapun, niscaya akan padam jika disiram oleh air. Kemudian malaikat bertanya kembali, Ya Rabb, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada air? Allah yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna menjawab, ada, yaitu angin. Angin di samudera luas akan serta-merta terangkat, bergulung-gulung dan menjelma menjadi gelombang raksasa yang dahsyat, atau mengombang-ambingkan kapal dan perahu yang tengah berlayar. Tiada lain karena dahsyatnya kekuatan angin. Angin ternyata memiliki kekuatan yang teramat dahsyat. Akhirnya malaikat pun bertanya lagi, Ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih hebat dari semua itu?
Allah yang maha gagah dan maha dahsyat kehebatannya menjawab, ada, yaitu amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Artinya, orang yang paling hebat, orang yang paling kuat, orang yang paling dahsyat adalah orang yang bersedekah, tetapi tetap mampu menguasai dirinya. Sehingga sedekah yang dilakukan bersih, sedekahnya tulus, dan sedekahnya ikhlas tanpa ada unsur pamer ataupun keinginan untuk diketahui oleh orang lain. Inilah gambaran yang Allah berikan kepada kita, bagaimana seorang hamba yang ternyata mempunyai kekuatan dahsyat adalah hamba yang bersedekah dengan keadaan ikhlas karena Allah. Karena naluri dasar kita sebenarnya selalu rindu akan pujian, penghormatan, penghargaan, ucapan terima kasih dan sebagainya. Kita pun selalu ingin memamerkan segala apa yang ada pada diri kita, ataupun segala apa yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau yang ada pada diri kita atau yang tengah kita lakukan itu berupa kebaikan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada lagi sebuah cerita mengenai kedahsyatan sedekah. Pada suatu hari datang kepada seorang ulama dua orang akhwat yang mengaku baru kembali dari kampung halamannya di kawasan Jawa Tengah. Kemudian keduanya bercerita mengenai sebuah kejadian luar biasa yang telah dialaminya ketika pulang kampung dengan naik bis kota beberapa hari sebelumnya. Di tengah perjalanan, bis yang ditumpanginya terkena musibah, bertabrakan dengan dahsyatnya. Seluruh penumpang mengalami luka berat. Bahkan para penumpang yang duduk pada kursi-kursi di dekatnya meninggal seketika. Dan dari seluruh penumpang tersebut hanya 2 orang yang selamat, bahkan tidak terluka sedikit pun. Mereka itu siapa? Ya, kedua akhwat itulah. Keduanya mengisahkan kejadian tersebut dengan menangis dengan terseduh-seduh penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka ditakdirkan Allah selamat, tidak kurang suatu apapun? Menurut pengakuan keduanya, ada 2 amalan yang dikerjakan keduanya ketika itu, yakni ketika hendak berangkat, mereka sempat bersedekah terlebih dahulu, dan selama perjalanan selalu melafalkan zikir. Tidak kita ragukan lagi bahwa inilah sebagian dari fadilah keutamaan bersedekah. Allah pasti menurunkan balasan di saat-saat yang sangat dibutuhkan dengan jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang kepada semua hambanya. Bahkan kepada kita yang selalu berbuat tidak sesuai dengan perintahnya, Allah tetap saja mengucurkan rahmat yang tiada terkira. Jika kita berbicara soal harta yang kini ada dalam genggaman kita, kerap kali membuat kita lalai dan alpa. Semua harta yang kita miliki datangnya dari Allah yang maha pemberi rezeki dan maha kaya. Dititipkannya kepada kita tiada lain supaya kita bisa beramal dan bersedekah dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah adalah penolak bala. Sedekah adalah penyubur pahala. Sedekah juga merupakan melipat gandakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memudahkan kita semua mendapatkan keridhaan-Nya, mendapatkan rahmat dan ampunan-Nya di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.